Sore, Kak. Jadi langsung tak mulai aja ya, lanjutan dari yang Senin kemarin yang nanya tentang soal. Jadi kemarin ada yang nanya tentang algoritma Wilkerson-Irwin sama Hodgson yang modified. Jadi yang nanya yang modified. Kita mulai dari yang Wilkerson dulu ya. Oke, yang Wilkerson tak bahas ya. Ini aku share screen dulu. Teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat nggak? Bisa, C. Bisa, C. Bisa, C. Bisa. Oke. Nah, ini aku udah copy langkah-langkah kerjanya Wilkerson-Irwin. Nah, ini yang pertama, kalian kan urutkan semua job berdasarkan salah satu aturan, SPT, EDD, atau Slack, ya kan? Nah, kemudian kalian ambil job satu persatu, terus urutkan jadwal tersebut pada mesin yang memiliki beban paling minimum. Kalau ada dua mesin yang bebannya sama, jadwalkan terserah. Pada mesin yang mana sama aja. Kemudian setelah job dijadwalkan, pakai algoritma Wilkerson-Irwin yang ada di mesin serial, yang satu mesin di sini. Caranya sama. Ini aku udah copy soalnya juga. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kita mau urutkan berdasarkan SPT. Ini kan pertama kan SPT ya. Ini kita urutkan dulu berdasarkan SPT. Kalau berdasarkan SPT berarti shortest processing time. Berarti yang waktunya terpendek yang job 6 ya, 2 jam ini. Bentar, aku record sekalian. Oke. Yang shortest processing time pertama itu kan job 6. Kemudian ada job 10 juga 2 jam. Ini pakai SPT biasa. Udah bisa kan ya SPT biasa? Kalau sudah, kalian urutkan di 3 mesin. Kenapa kok 3? Karena ini ada 3 mesin paralel. Ini kita urutkan dulu. Awalnya kan semua bebannya 0 ya, tiap mesin. Nah, tiap mesin kan awalnya bebannya 0. Terus ada ini job pertama di SPT itu job 6. Aku mau masukin ke salah satu mesin. Misalnya aku masukin dulu ke mesin 1. Nah, kayak gini. Nah, 2 ini apa? 2 ini aku anggap bebannya, supaya aku nggak lupa. Di mesin 1 ini beban mesinnya itu sekarang berapa? Kayak gitu ya. Jadi sekarang mesin 1 itu yang bebannya paling berat. Karena sudah dimasukkan satu job, yaitu job 6. Kemudian kita masukkan lagi urutan SPT yang kedua, itu 10. Kita masukkan di mana? Kita masukkan di mesin 2 atau mesin 3. Di sini aku pilih mesin 2. Ini ya. Terus 3. 3 kita masukin di mesin 3. Kayak gini. Sampai di sini ada yang bingung untuk masukinnya ke masing-masing mesin? Udah paham semua ya? Paham, C. Oke. Berarti selanjutnya mesin 7. Job 7. Job 7 aku masukin di mesin mana berarti? 1, 2, atau 3? Masukin di mesin mana? Boleh 1 atau 2, C. 1 atau 2 ya. Di sini aku pilih mesin 1. satu atau boleh. Ya. Dengan bobotnya, karena job 7 itu tadi bobotnya 3, ini kan waktu prosesnya kan 3. Jadi setelah dimasukkan di mesin 1 bobotnya jadi 5 jam. Kayak gitu ya. Terus sekarang
job 9. Job 9 itu waktu prosesnya 4. Kita masukkan di mesin 2, karena sekarang mesin 2 yang paling ringan. Jadi, sekarang bobotnya mesin 2 itu 6, karena sudah kita tambahkan dengan 4 jamnya job 9. Lalu ada mesin 3. Kita masukkan job 1. Dan sekarang bobotnya mesin 3 ada 8 karena sudah kita tambah dengan jam prosesnya job 1, 5 jam. Nah, terus ini kita lakukan kayak gitu terus sampai semua job yang ada di SPT ini habis. Dan jadinya di mesin 1 itu ada job 6, job 7, job 8, dan job 4. Terus di mesin 2, job 10, job 9, job 2. Di mesin 3 ada job 3, job 1, dan job 5. Nah, kalau sudah kayak gini, kita Wilkerson Irwin untuk masing-masing mesin. Jadi, ini ya untuk mesin 1, ini aku buat tabelnya dulu. Ini aku tulis kriteria 1 gitu ya. Itu berarti yang F alpha ditambah maksimum T beta T gamma lebih kecil daripada maksimum due-date beta gamma. Yang ini yang kriteria 2. Bentar. Berarti sekarang kita kan ada di step 2 ya. Alpha, beta, gamanya sama kayak kita aturan Wilkerson Irwin biasa. Kita ambil alpha 3 urutan EDD pertama, masukkan ke alpha, beta, gamma. Oh iya, sebelum kita masuk ke tabel ini, kita urutkan dulu job yang di mesin 1 berdasarkan EDD. Nah, ini kita kan lihat job 6, 7, 8, 4. Ini kita bandingkan due date-nya. Job 6, job 7, job 8, job 4. Nah, emang di sini kan urutannya kalau earliest due date berarti job 6 dulu, job 7 dulu, terus job 8, baru job 4 gitu ya. Jadi urutannya sama kayak yang setelah dimasukkan ke mesin. Berarti alfanya sekarang 6, betanya 7, gammanya 8. Terus kita cek kriteria satunya, berarti F alpha-nya berarti waktu prosesnya job 6. Waktu prosesnya job 6 itu 2 ditambah maksimum T beta T gamma. Maksimum waktu prosesnya job 7 jam dan job 8. 3 dan 5. Berarti 2 tambah 5 ya, maksimumnya kan 5. Lebih kecil dari sama dengan maksimum due date beta dan due date gamma. Betanya 7, gammanya 8, due date-nya maksimum 10. Kita masukkan 10. Nah, ini kan 7 lebih kecil dari sama dengan 10. Berarti sudah dipenuhi. Kita nggak perlu masuk ke kriteria kedua. Terus berarti di sini job 6 sudah masuk ke schedule list. Alfanya sudah masuk ke yang dijadwalkan. Berarti beta dan gammanya maju. Betanya jadi 7-nya jadi di alfa, gammanya jadi di beta. Nah, sekarang kita ambil urutan berikutnya dari EDD, yaitu job 4. Kita masukkan ke gamma. Ini masih step 2. Terus kita cek lagi di langkah kedua kriterianya. Berarti sekarang F alfanya itu adalah T job 6 ditambah T job 7. Berarti T job 7 tadi 3 jam. Ini aku kasih kurung ya. Berarti ini F alpha. Yang 2 ini T6, yang 3 ini T7 ditambah maksimum T beta gamma. Maksimum T-nya 8 dan 4. T8 itu 5, T4 itu 8. Berarti kita ambil yang 8. Tambah 8 lebih kecil dari sama dengan maksimum due date-nya
beta gamma 84. Kita lihat due date-nya, ini 10, yang 4 12. Berarti kita masukkan. Nah, ini kan di sini 13 tidak lebih kecil daripada 12. Berarti ini no. Berarti kita harus coba kriteria kedua, yaitu T beta lebih kecil daripada T alpha. Bentar. Ya, berarti kita lihat T betanya tadi 8. Ini berarti T-nya 5 lebih kecil dari sama dengan T-nya gamma 8. Nah, ini kan sudah benar. Berarti kita yes. Berarti yang di alpha ini, job 7 ini masuk ke schedule list. Berarti kita kan cuma tinggal 8 dan 4. Kita lihat di langkah yang ini nih. Nah, kalau sudah tidak ada ini, jika sudah tidak ada lagi job pada EDD list, masukkan job pada kolom alpha dan beta ke dalam jadwal dan stop. Nah, ini kan sudah nggak ada jadwal lagi di EDD list kita, karena sudah habis masuk semua. Berarti tinggal kita masukkan job 8 dan job 4. Kayak gini. Sampai sini ada yang mau tanyain? Nggak ada ya, teman-teman? Udah ngerti semua ya berarti? Ini kita lanjutin di mesin 2. Ini kita urutkan lagi EDD-nya. Di mesin 2 itu ada job 10, job 9, dan job 2. Job 10 itu due date-nya 7, job 9 due date-nya 15, job 2 due date-nya 9. Berarti di sini urutannya job 10, job 2, baru yang terakhir job 9. Berarti kita masukkan seperti biasa. Di step 2, alfanya 10, betanya 2, gamanya 9. Kita cek di kriteria pertama. F alfanya berarti di sini itu T10. Ini ya, T10. T10 itu adalah 2. Ditambah maksimum T beta, T gamma. Maksimum waktu prosesnya 2 dan 9. 2 itu 6, 9 itu 4, berarti maksimumnya 6. Tambah 6, lebih kecil dari sama dengan maksimum due date-nya beta gamma. Maksimum due date-nya berarti 15 ya. Nah, ini kan 8 lebih kecil daripada 15, berarti memenuhi kriteria. Kita berarti masukkan job 10 ke dalam schedule list. Nah, sekarang berarti yang di beta dan di gamma maju. 2, 9. Tapi di sini sudah nggak ada job lagi di EDD list-nya. Tinggal kita masukkan 2 job ini ke dalam schedule list langsung. Paham teman-teman sampai sini? Paham, C. Oke. Aku lanjutin ke mesin 3 ya. Mesin 3 urutan EDD-nya. Kita lihat lagi di mesin 3 ada job 3, job 1, dan job 5. Kita lihat due date-nya. Job 3, ini 14, job 1, 8, job 5, 11. Berarti urutannya job 1, job 5, baru terakhir job 3.
Terus kita masukkan tabel ini lagi. Step 2 masihan. Dan di sini kita masukkan alfa beta gamanya sesuai urutan EDD 1, 5, 3. Terus kita cek lagi, berarti di sini F alfanya itu T1. T1 itu 5 ditambah maksimum T beta gamma. Beta gamanya 5 dan 3. Nih, T betanya 7, T gamanya 3, berarti kita ambil yang paling besar 7. Lebih kecil dari sama dengan maksimum due date-nya beta gamma. Maksimum due date-nya 14. Nah, ini 12 lebih kecil daripada 14, berarti sudah memenuhi kriteria. Kita masukkan yang di alpha ke schedule list. 1. Beta dan gamanya maju. Nah, karena sudah nggak ada lagi yang di EDD list, tinggal kita tambahkan ke schedule list. Nah, sudah selesai. Di sini kita dapat urutannya untuk mesin 1, mesin 2, dan mesin 3. Kita rekap ya. Untuk mesin 1, urutannya mesin 2, mesin 3. Nah, ini merupakan urutan pengerjaannya di tiap mesin. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Udah jelas semua? Untuk Wilkerson Irwin di mesin paralel udah jelas ya berarti ya? Jelas, C. Oke. Aku stop share ya. Oh ya, setelah kalian nemu ini, kalian uji juga untuk yang yang EDD dan Slack. Cara kerjanya sama, cuman yang di awal ini kalian membuat urutan panjang ini tuh kalian pakai EDD dan Slack kayak gitu. Tapi selanjutnya cara kerjanya sama, pakai Wilkerson Irwin kayak biasanya. Terus kalian bandingkan dan cari yang mean tardiness-nya paling kecil. Nah, pilih urutan yang itu. Oke, aku stop ya. Oke teman-teman, kalau udah nggak ada pertanyaan tentang Wilkerson Irwin, aku lanjutin ke yang Hodgson ya. Jadi ini yang Hodgson. Aturannya itu langkah pertama, urutkan semua job berdasarkan EDD sama kayak yang tadi. Kemudian ambil job satu persatu dari urutan dan jadwalkan pada mesin yang memiliki beban paling minimum. Jika ada lebih dari 2 mesin dengan beban paling minimum, jadwalkan job pada salah satu mesin secara sembarang. Sama kayak yang tadi Mas Ian. Ini yang beda cuma di langkah 3. Setelah semua job dijadwalkan, terapkan algoritma Hodgson pada tiap-tiap mesin untuk meminimumkan jumlah job tadi. Ini contohnya pakai contoh 3 yang tadi. Sebelumnya kita lihat dulu tapi apa itu aturan Hodgson. Nah, ini aturannya Hodgson. Jadi pertama kita urutkan berdasarkan EDD-nya. Kemudian kita lihat dia ada berapa job tardi. Kalau cuma satu, jika cuma satu job tardi, jadi nggak usah dipakai algoritma Hodgson karena dia udah optimal. Kalau ada lebih dari satu job yang tardi, baru kita pakai algoritma. Lanjut ke langkah 2. Langkah 2 itu urutkan dari urutan EDD, carilah job yang pertama kali tardi. Jadi kita lihat yang tardi pertama yang mana. Kalau udah nggak ada, lanjut ke langkah 4. Kalau ada, lanjut ke 3 kan. Nah, jadi gini. Jadi ini langkah pertama. Kalau nggak, lanjut ke langkah kedua. Lanjut ke 3. Kalau 3 nggak ada, kalau 3 udah, balik ke langkah 2. Kalau 2 udah nggak ada, langsung ke 4 stop. Nah, yang 1 ini langsung masuk ke 4 kalau nggak ada yang tardi.
Tuh. Langkah 3 ya. Jadi kita lihat posisi job yang pertama kali tardi. Jadi misal nih, yang pertama kali tardi itu job urutan keempat. Jadi periksa 4 job pertama. 4 job yang paling atas itu kita periksa. Nah, yang waktu prosesnya terbesar, kita buang job tersebut. Terus kita hitung ulang completion time-nya. Baru balik lagi ke langkah 2. Kalau langkah 4 itu tempat kan udah terakhir nih, tempatkan job-job yang tadi dibuang untuk sementara ke akhir urutan. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Tadi dia pakai contoh 3. Contoh 3 ini ya tadi jawabannya. Ini kan hasil ini sesuai urutan EDD, terus ini udah langkah 1, langkah 2 yang tadi yang sudah dijadwalkan pada mesin yang memiliki beban paling minimum. Terus kita sekarang langkah ketiga, kita lihat kita lihat job tardinya ada berapa. Di mesin 1 nggak ada job yang tardi, berarti dia udah optimal. Di mesin 2 cuman 1 job tardi, berarti dia juga udah optimal. Nah, di mesin 3 ada 2 job tardi, yaitu job 5 sama job 9. Urutannya kan ini tadi pertama 1, 5, 9. Sekarang kita kan mesin 3 ada yang tardi 2 nih, berarti kita pakai algoritma Hodgson. Pertama tadi kan urutkan berdasarkan EDD-nya. Nah, kalau urutkan berdasarkan EDD-nya, kita lihat due date-nya ini. Ini kan, job 1 due date-nya 8, job 5 due date-nya 11, job 9 due date-nya 15. Berarti udah urut kan, 1, 5, 9. Nah, setelah mengurutkan due date-nya, kita lihat job yang pertama kali tardi. Berarti kan job 5. Kita lihat job 5 itu kan ada di urutan kedua dalam hal ini. Berarti kita lihat 2 job pertama ini. Job 1 dan job 5. Mana yang memiliki waktu proses lebih besar? Job 5 kan. Kan 5 sama 7, lebih besar 7. Jadi kita buang dulu yang 7. Setelah itu, sisa job 1 sama job 9. Job 1 kan udah jelas nggak tardi nih. Terus job 9. Kan kalau cuma 1 tardi kan sudah selesai optimal. Nah, kalau udah optimal tadi langkah keempat kembalikan job yang dibuang ke akhir urutan. Ya udah berarti 1, 9, terus yang 5 tadi dibuang dimasukkan lagi. Jadi 1, 9, 5 urutannya. Ada di sini. Nih, 195 ya teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Paham, C. Ada pertanyaan nggak? Ada yang mau ditanyain lagi mungkin selain 2 soal itu? Nggak ada pertanyaan lagi ya teman-teman?
C, week 13 nanti ada responsi lagi nggak? Kayaknya enggak, tapi kalau ada yang mau ditanyain ya mungkin bisa jadi iya. Oke, C, thank you. Ya. Oke ya teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan lagi, ini juga udah mau habis waktu Zoom-nya. Sekian responsi hari ini, makasih. Makasih ya C. teman-teman. Makasih, C. Thank you, C. Ya.